Berkutur Pods Nuansa, berkomunikasi untuk terkoneksi. Halo Berkuterian, balik lagi sama Berkutur Pods Nuansa. Kali ini Berkuterian bakalan ditemenin dua presenter wanita, Jihan dan Mei. Dan kali ini kita udah kedatangan bintang tamu wanita ya Bu Mei, cantik, terus berprestasi. Langsung aja kita sapa yuk. Ya. Halo Bu Sinta. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Teh Sinta ini sebagai ketua di UKK Ya, Jurnalis alhamdulillah. Universitas Nusa Putra Iya, ya, benar Berkuterian. Sebelumnya nih, kan tak kenal maka tak sayang. Berkuterian mungkin belum tahu nih, Teh Sinta ini di Universitas Nusa Putra ini dari prodi apa? Nah, aku di Nusa Putra ini mengambil prodi Teknik Informatika. Sekarang udah semester 4. Semester 4. Ya. Oh, Teknik Informatika. Iya. Semester 4. Oke, good banget. Masuk ke Universitas Nusa Putra jalur beasiswa. Ya, beasiswa ketua OSIS. Mantap, beasiswa ketua OSIS nih. Terus berhubung Teh Sinta ini sebagai ketua UKK jurnalis. Nah, Dari sekian banyak UKK yang ada di Universitas Nusa Putra, Ya. kenapa Ibu Sinta milih UKK jurnalis? Karena yang pertama aku lebih suka public speaking ya. Karena menurut Iya aku sih. public speaking itu merupakan modal utama dalam kita menjalankan hidup, terutama nanti pada saat mencari pekerjaan. Iya. terus kan emang basically ketua Ya, OSIS ketua jadi gitu. udah ini ya, udah terbiasa Ya. dengan public speaking. Iya, makanya aku tuh orangnya lebih suka di lapangan daripada orang yang suka di jalan gitu. Oh, Iya, jadi- makanya lebih suka ngomong bawel. Well, Kelihatan banget sih ya. oke nih, berbicara jurnalis, menurut Teh Sinta ini jurnalis itu seperti apa? Kalau menurut aku jurnalis itu adalah orang yang menulis, mencari informasi, mencari berita yang akan dipublikasikan di salah satu media massa. Contohnya seperti jurnalis Nuansa kan punya IG tuh, Ya. kita dipublikasikan di IG, punya web IG-nya apa? juga. Sebutin aja. IG-nya itu jurnalis NSP. Iya, Jurnalis NSP, NSP. langsung di-follow. Ya, Ya. langsung di follow, nanti kami fallback. Kemudian apa lagi untuk jurnalis? Menjadi seorang jurnalis itu harus seperti apa? Kalau menurut aku menjadi seorang jurnalis itu yang pertama kita harus profesional. Karena apa? Kalau misalnya kita nanti misalnya nih ada satu musuh kita yang berprestasi, kita itu harus mewawancara dia. Otomatis kita itu harus menyampaikan informasi yang benar-benar dia sampaikan. Contohnya, kenapa kamu menjadi mahasiswa berprestasi misalnya di Nusa Putra? Dia menjawab misalnya karena saya berprestasi, saya menekuni bidang ini. Tapi kita karena benci ke dia, kita ubah karena saya cucu rektor misalnya, kan nggak bisa gitu. Jadi kita itu sebagai jurnalis kita harus profesional. profesional. Jadi ya. memang benar-benar harus Netral. profesional Ya, gitu. gitu. Jadi jangan sampai gara-gara masalah cuek. pribadi Dibawa-bawa Nah, gitu, jangan ya. sampai. betul. Selain dari profesional, apalagi Apalagi nih? nih? Konsisten. Ya. Konsistennya ini seperti apa? Konsisten kita itu harus teguh pendirian pada apa yang kita, jalani gitu. benar. Jangan sampai kita itu emang perlu mendengar dari berbagai sudut pandang, karena kalau kita misalnya mendengar hanya dari satu sudut pandang saja, kita tidak bisa membandingkan. Iya. Tapi kita juga harus konsisten dan kita bijak menanggapinya gitu. Nah, contohnya Konsisten. seperti apa? Contohnya kalau misalnya konsisten, kita mau misalnya memberitakan tentang keuangan di Nusa Putra. Iya. Terus kita tanya kepada mahasiswa, kepada tim kita, ini cocok gak sih menurut kamu selaku mahasiswa? Cocok. Terus kita tanya kepada misalnya kepada yang bagian itu staff, ini jangan deh kayaknya. Nah, kita itu harus konsistennya di sana. Kita itu harus benar-benar memikirkan, kita itu harus benar-benar menjadi jembatan, apakah ini harus diangkat atau enggak sih. Sementara ini itu akan menjadi berita panas. Nah, berarti tidak semua hal itu bisa diberitakan. diangkat Nah, gitu. Iya, kita itu tidak hanya mengangkat berita yang positif-positif saja, tetapi kita juga harus mengangkat yang panas-panas. Karena apa? Semakin panas kan semakin banyak yang baca. Iya. Ya, betul. Yang happening Kontra- banget gitu ya. kontra. Semakin Kontra. yang kontra kan biasanya tuh Viewersnya banyak ya gitu. gitu, viewersnya banyak. Biasanya kalau yang beritanya yang biasa-biasa aja, lewat aja Lewat gitu. skip. Skip aja gitu, karena yang kami harapkan ya sok aja banyak haters, banyak netizen. Itu berarti kalau kita udah punya banyak haters, kita udah naik Nah, daun. berarti secara nggak langsung berarti udah banyak yang tahu kita Nah, juga gitu. ya. Berarti salah satu konsekuensi gitu yang dihadapi pahitnya lah gitu menjadi Pahitnya itu. seorang jurnalistik itu seperti apa? Pahitnya itu misalnya
ada pemberitaan tentang teman kita yang tidak baik, kan kita, apaan sih jurnalis ngeberitain ini? Ya kita mah lurus-lurus aja. Di saat kita menjadi jurnalis kita gak berteman gitu. Oh gitu. Jadi nah disitulah berarti maksud dari profesional. Iya, profesional gitu. Kan Terus itu kan pasti kan temennya yang tersinggung gimana itu? Kalau Iya. menghadapinya ya kita kasih itu aja. Kasih pengertian yang pertama ya kita jurnalis itu bagaimana, tidak selamanya berita yang kita angkat itu positif-positif aja gitu. Pasti banyak haters dong kalau gitu. Iya, gak apa-apa, semakin banyak haters aku semakin senang, berarti kita semakin booming gitu. Berarti kayak apa adanya gitu jurnalis Iya. itu. Terus menanggapi haters itu gimana? Kalau menanggapinya, kalau aku sih kalau banyak yang komen kan, kalau misalnya komenannya selagi komenannya membangun, ayo kita pikirkan. Iya. Karena apa? Karena kita juga tidak ingin egois ya, kita juga perlu mendengarkan pendapat orang lain gitu. Kalau misalnya komennya tidak membangun tapi hanya komen-komen yang apa ya, yang Kritik nggak pedas sopannya gitu, kritik pedas, ya udah biarin aja gitu. Kan Terima hidup itu, aja. ya, kan itu gak selamanya kita disukai Iya, kan. benar. Betul. Gitu Ada yang sih. suka, ada yang enggak, ada pro, ada yang kontra. Iya, Pro benar. kontra ya, like, dislike gitu ya. Oke, nih berbicara jurnalis secara luas lah ya kita. Kan pasti ada bukan hanya menulis, kemudian memberitakan ya. Buat konten. Nah, gitu. ya terus jurnalis juga itu harus pandai membaca dan memilah-milah. Betul. Betul. Ya. Karena kan kita pasti banyak ya kayak zaman sekarang ini berita-berita yang hoax gitu. Terus kita nih sebagai jurnalis lah, dari sudut pandang jurnalis dalam menghadapi atau apa ya menanggapi isu-isu yang berita-berita hoax yang bertebaran di luar sana tuh harus seperti apa sih? Yang pertama kita itu selaku jurnalis, yang pertama intinya telaah dulu berita ini sumbernya dari mana. Yang paling penting adalah sumber. Kalau sumbernya terpercaya, misalnya di Sukabumi itu contohnya seperti Sukabumi Update, ya Sukabumi oke, Update gitu. udah. Kalau misalnya ada kesalahan juga kita ada apa ya, ada dasar untuk menuntut gitu. Kami sudah membaca dari sumber berita yang terpercaya, tapi ini masih ini gitu beritanya. Karena kan kalau misalnya sudah media yang besar kayak gitu pasti mencari dulu tuh fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Tapi kalau misalnya kita mencari berita itu hanya di blog saja, kan itu belum tentu benar gitu. Kalau Berarti blogspot kayak gitu. tips untuk membaca berita yang benar itu bukan hanya dari blog tapi dari situs yang memang resmi. Iya, dari situs yang memang resmi. Terpercaya Contohnya seperti gitu. televisi kan. Iya. Kalau di televisi berarti itu kan udah melewati ya gitu. Kenapa itu bisa diberitakan, berarti itu sudah melewati tahap-tahap yang seharusnya kita laksanakan gitu. Berarti iya benar, karena kita sama nih, kalau kita misalnya baca di handphone yang sekilasan yang di blog-blog kayak gitu tuh, itu berarti belum tentu benar. Banget berita-berita yang Berarti kita harus lebih di grup WhatsApp. di TV gitu ya. Sama kalau di medsos ini tuh di ini ya, apa, di akun-akun yang memang sudah terpercaya dan memang sudah centang biru lah ya. Ya yang kalau di IG kan udah yang ada centang biru tuh. Nah, berarti itu emang udah sumbernya udah terpercaya sama di TV gitu. Oke. Nah, Teh Sinta, kan tadi kejurnalistikan. Nah, apa aja sih bidang yang termasuk ke jurnalistikan? Kalau untuk bidangnya yang pertama ada reporter itu kayak wartawan gitu, cari berita ke lapangan. Yang kedua ada redaktur itu yang memperbaiki naskah, mencari kesalahannya di mana sih, Harus teliti terus berarti ya. memperbaiki gitu ya. Selanjutnya ada editor yang mengedit video atau fotonya. Selanjutnya ada fotografer. Itu aja sih mungkin untuk bidangnya. Berarti untuk menyampaikan sebuah informasi itu seorang jurnalis tuh gak langsung serta-merta gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya, misalnya yang untuk kepenulisan yang pertama reporter serahkan ke redaktur serahkan kepada atasannya, nanti baru diserahkan ke publisher. Jadi reporter itu bikin naskah dulu ya? Iya, buat naskah yang pertama gitu, naskah mentahnya. Nah, untuk ini nih, kan misalnya suka ada breaking news. Terus yang kejadian-kejadian yang hot terus atau kecelakaan gitu. Jadi kita tuh kan yang harus cepet-cepet nih buat berita itu kayak gimana tuh? Kan itu pasti tetap melewati proses-proses itu juga. Pernah sih. Kalau untuk breaking news kayak gitu, yang pertama kita itu mencari berita yang pasti yang lagi panas-panasnya kan. Kalau misalnya yang yang lebih beresiko itu yang pertama itu reporter sih. Reporter karena dia langsung terjun. Gitu. Gempa terjun ke tempat gempa. Nah, gitu. kalau untuk Teh Sinta sendiri pernah nggak? Juga pernah ya. Pengalamannya kayak gimana nih Teh Sinta nih selama? Aku pernah
kemarin pas di Cicurug yang banjir bandang itu ke sana. Pas di Cicurug ya. Iya. Melihat langsung kondisinya kayak gimana ya. Soalnya biar lebih pasti gitu, biar kita itu mendengar berita itu benar-benar dari warga di sana. Iya, langsung gitu terjun turun langsung ke lapangan, langsung memberitakan juga gitu. Nah, untuk menjadi seorang jurnalis itu ada modal gak sih? Ada modal utama gitu yang harus dimiliki sama seseorang? Kunci, kayak kunci ya? Kunci. Ada sih. Apa? Yang pertama yaitu keberanian. Keberanian, kunci utamanya keberanian. Karena kita dihadapkan dengan netizen yang sangat gitulah pokoknya. Mental, harus kuat mental berarti. Harus kuat mental. Apalagi netizen Indonesia. Iya. Satu salah penempatan titik atau koma aja itu udah jadi fatal gitu. Berarti apakah ada pelatihan khusus gitu untuk menulis? Ada. Sekarang juga kan kemarin yang pertama kita pernah melakukan pelatihan tuh di KNPI ya. Iya. Kita pernah melakukan pelatihan kepenulisan, terus juga minggu kemarin anak redaksi minta libur mau melakukan pelatihan kembali gitu. Karena merasa mungkin kepenulisannya masih perlu diperbaiki gitu. Makanya jadi masih belajar dulu. terus belajar sambil memang mempraktekkan gitu secara langsung gitu. Walaupun misalnya kami itu jurnalis yang ada di kampus gitu, yang ada di lembaga, tapi kami akan tetap jadi mengusahakan si berita itu emang benar-benar real gitu. Penulisannya juga kami pasti rapihkan kayak gitu sih. Nah, terus untuk kan ada kode etik ya kalau jurnalis itu. Bagaimana sih kode etik jurnalis? Kalau kode etik kan udah diatur juga dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999. Udah ada undang-undangnya ya. Udah ada kode etiknya. Kalau misalnya di jurnalis nuansa itu yang pertama ya kode etiknya yaitu kita harus konsisten profesional. Sebelum kita melakukan wawancara ini khususnya buat reporter ya, kita pertama harus berkenalan dulu ya. Iya misalnya gini, maaf Kak, kami dari jurnalis nuansa, perkenalkan nama saya Jihan misalnya kayak gitu. Kami dari jurnalis nuansa, kami ingin mewawancari Kakak untuk hal ini, boleh tidak gitu. Nah, boleh tidak gitu. Jadi jangan memaksa, jangan langsung nggak boleh. Jadi nggak misalnya langsung gitu. Datang, langsung aja gitu. Ya gitu. Jadi mutanya dong kayak yang nodong. Itu enggak berarti kalau kayak gitu tidak memakai kode etik, berarti nggak ada kode etiknya. Walaupun kita emang benar-benar butuh beritanya, kalau si narasumbernya nggak mau ya, kita harus menghargai privasi mereka gitu. Jadi nggak serta-merta jangan memaksakan juga gitu ya. Jadi harus ada enak lah gitu kan antara narasumber dan kita sebagai reporternya juga. Jadi harus sama-sama kan kita juga sebelum mempublish kita juga menanyakan apa ini boleh dong. Nah, itu dia yang dimaksud ada etik ya. Narasumber atau gimana gitu. Di lulus sensor lah gitu istilah dengan TV mah ya kayak gitu. Lulus sensor. Terus untuk jurnalis ini kalau kode etiknya mungkin itu aja sih. Itu aja utamanya iya. Terus jurnalis, kalau untuk jurnalis nuansa nih khususnya ya, ada partneran gak sih gitu? Misalnya partneran nih sama suatu instansi apa kayak gitu, misalnya kayak kerjasama lah gitu. Kalau kemarin kita itu sama Sukabumi Update ya, itu pasti selalu mengacu pada Sukabumi Update karena di Sukabumi emang Sukabumi Update lah gitu. Terus juga sampai sekarang juga kami terus menanyakan kepada Sukabumi Update, kami menanyakan kira-kira ada kritikan gak buat ini. Kami juga pernah menanyakan Pak, dengan anggota sebanyak ini kita harus gimana gitu. Kami jadi juga masih menanyakan kepada senior-senior gitu. Senior-seniornya ada di Sukabumi Update gitu ya. Dari minta tanggapan dari mereka juga kan, yang udah berpengalaman lebih. Berarti emang penting juga ya, jadi kita nggak bisa serta-merta berdiri sendiri gitu meskipun independen, tapi kita harus yang membantu kita ya. Walaupun mungkin kita independen, jurnalis tidak memihak kemanapun, tapi kita harus tetap mempunyai acuan gitu. Dan di sini khususnya ini ke Sukabumi Update kalau untuk khusus untuk jurnalis nuansa ini. Terus kira-kira ada gak sih teman-teman lain di luar sana, mungkin teman yang emang ada di salah satu yang bidang kejurnalisan kayak gitu-gitu, misalnya di luar Sukabumi Update? Untuk sekarang mungkin belum ada ya, karena perlu diketahui jurnalis ini kita itu benar-benar sulit dalam hal memajukan jurnalis ini. Kita melalui proses banyak yang sangat tantangannya. Sulit gitu. Ya, pernah ada anggota itu dalam satu angkatan itu ada 2 orang, satu orang. Jadi benar-benar mungkin dari 2 tahun kemarin kita baru melonjak gitu. Benar-benar merangkak dari awal gitu perjuangannya. Gitu. Kita itu sampai apa-apa dikerjainnya sama seadanya aja paling 11 orang. Dia lagi orang. Merasa beban gak sih gitu? Iya, memang merasa beban karena sedikit, terus sekarang juga merasa beban karena banyak. Kok bisa? Jadi ya kan
kenapa banyak tanggung gitu jawabnya ya? banyak tanggung jawabnya mereka itu. Kalau misalnya nggak aktif ya harus gimana gitu. Kita itu bingung mereka sedikit itu salah banyak salah. Iya. Mendingan banyak tapi konsisten semua. Mendingan banyak tapi aktif semua. Harus gitu. kompak kerjasama. Ya, gitu. Makanya aku setiap di grup, ayo dong respon, respon gitu. Itu sih. Sekarang juga kan aktif ya, banyak konten-konten, majalah, terus kedokteran juga aktif. Alhamdulillah sekarang kebanyakan gitu anak jurnalis itu pada aktif. Gak ada yang pasif gitu. Walaupun mereka mungkin yang pertama harus diperintahkan terlebih dahulu, tapi mereka nurut gitu kalau diperintahin gitu. Mungkin nantinya gak perlu diperintahin. Tapi banyak gak yang gak nurut? Gak ada sih. Pada nurut semua? Gak ada, iya. Sampai hal yang tidak penting aja kalau aku suruh pasti nurut. Iya. Gitu ya. Bu Sinta, ada nggak hal lain yang kita bisa dapatkan setelah terjun di kejurnalisan selain ilmu dari kejurnalisan itu sendiri? Ada. Apa tuh? Yang pertama kita mendapatkan banyak Relasi teman-teman baru gitu. Ya, karena kan sebelum kita mewawancarai khususnya kita pertama perkenalan dulu tuh. Otomatis di saat kita ketemu pasti kita sapa-sapaan kan. Nah, itu relasinya. Iya, gitu. benar. Kan banyak teman, banyak rezeki juga ya. Nah, itu kalau misalnya nanti di saat kita mau bekerjakan susah kita punya teman. Betul. Jadi semakin banyak narasumber yang sudah kita tanya, berarti kita semakin banyak kenalan relasi juga. Nah, iya. Berarti kayak keluarga juga, misalnya seorang jurnalis itu atau reporter ya khususnya yang terjun ke lapangan, misalnya ke daerah Sukabumi, Jakarta, Bogor, kemana-mana lah gitu kan. Berarti mereka banyak relasi. Berarti kalau ke daerah tersebut dia nggak sendiri gitu, karena merasa ada orang yang dia kenal, ada teman gitu ya. Bener-bener berarti. Makanya orang-orang jurnalis pasti udah pada kenal gitu. Nah, betul banget. Humble juga ya pastinya ya. Kita nggak boleh ketus. Iya bener, kalau ketus nanti diusir sama narasumbernya. Jangan tanya-tanya, udah pergi. Iya, paling gitu. Ya, terus selain dari relasi ada lagi gak? Relasi yang keduanya public speaking tentunya Public ya. speaking tentu itu. Kalau misalnya Diasah di situ ya. Diasah kita itu yang pertama pembukanya harus gimana ya, terus intonasi intonasinya harus gimana gitu. Kan beda-beda ya, intonasi pembawa acara gimana, presenter gimana, intonasinya. Iya, benar. Berarti untuk menjadi, kalau kita udah tahu ilmu jurnalis, terus apalagi menjadi seorang jurnalis lah terlibat di dalamnya, berarti kita dalam menghadapi berita-berita itu tuh nggak akan mudah percaya gitu aja ya pastinya. Kan, pastinya. Kita tuh walaupun beritanya panas, kayak yang sekarang tuh katanya kan, maaf ya, Pak Jokowi katanya memperbolehkan yang miras. Di Papua sampai Bali katanya. Kita tuh jangan langsung menanggapi, coba deh lihat dulu, telaah dulu gitu ya. Jadi jangan langsung ini jadi langsung ngejas gitu ya. Gak boleh langsung ngejas. Gak boleh langsung ngejas, terus kita juga screenshot upload gitu. Gak boleh gitu. Jadi jangan langsung menyebar gitu ya. Iya, kalau misalnya belum yakin, terus juga si sumbernya juga belum pasti, ya udah biarin aja dulu gitu. Berarti seorang jurnalis juga jadi nggak boleh menyebarkan berita hoax pastinya ya. Karena kan orang-orang yang awam itu pasti dia apa yang kita posting, apalagi kita sebagai seorang jurnalis pasti percaya kan sama kita. Pastinya. Bener banget. Makanya sumber terpercaya sama media-media yang memang sudah terpercaya gitu. Iya, betul. Iya, wartawan. Tadi kata Bu Sinta ada wartawan ya. Nah, wartawan. wartawan. Itu sama nggak sama jurnalis? Nah, betul. Kalau misalnya dibilang sama, ya emang sama, kinerjanya sama. Tapi wartawan itu biasanya mereka itu kerja mempunyai media untuk mereka kerja, misalnya Trans TV, Trans 7. Kalau jurnalis itu tidak perlu mempunyai media sebenarnya, karena kita itu mempunyai media keteman nuansa gitu. Kalau jurnalis itu tidak. Orang yang suka menulis, orang yang suka buat berita, walaupun dia independen berdiri sendiri, itu namanya jurnalis. Udah bisa dibilang jurnalis. Udah bisa dibilang jurnalis. Walaupun nggak ada medianya. Meskipun mereka nggak ikut suatu organisasi atau kayak gitu gimana? Iya, karena dia jurnalis gitu, dia pernah nulis gitu. Oh, misalnya meski dia sendiri atau misalnya kayak gitu. Independen. Kalau misalnya wartawan kan harus kerja di salah satu media. Jadi lebih ada wadahnya, lebih ini ya. Lebih punya wadah. Kalau jurnalis itu enggak. Oh, bisa sendiri-sendiri juga bisa gitu ya. Iya. Kayak gitu. Pengertian wartawan itu sendiri apa menurut? Kalau wartawan itu sama sih sebenarnya seperti jurnalis, orang yang mencari berita, mengolah berita, dan nantinya akan dipublish atau dipublish di media massa seperti televisi, radio, dan lain-lain. Nah, kan kalau jurnalis itu pasti orang-orangnya pada kritis ya. Ya, sebagian. Bagaimana sih sikap memperkuat sikap kritis kita sebagai jurnalis? Yang pertama tentunya seperti yang sudah saya katakan tadi, kita harus berani gitu.
kita itu harus berani, benar-benar berani. Gak takut, gimana nih kalau memberitakan ini beasiswa aku gimana ya, nggak boleh gitu, berani gitu. Terus yang kedua profesionalnya itu sih untuk memperkuatnya ya. Terus yang paling penting percaya diri gitu. Percaya diri ya, pede aja gitu. Karena kan kalau kita nggak percaya diri, gimana orang lain mau percaya sama kita? Ya sementara diri kita aja nggak percaya. Sama gitu ya. Benar banget, itu harus percaya diri, itu emang modal utama ya. Modal utama gitu. Karena percaya diri itu gak perlu kita cantik, gak perlu kita ganteng, gak perlu kita good looking, yang penting kita good attitude utama. Iya, akhlak penting banget. Sangat penting. Iya. Dari tadi kita ngomongin jurnalis ya, boleh dong kita ulik sedikit aja personal dari boleh. Sinta. Boleh. Ya kita juga udah dapat ilmu banyak tadi yang mengenai jurnalis ya. Wartawan, presenter, iya benar. Oke nih, mau nanya apa? Oke nih, Teh Sinta, aku mau nanya, kan tadi katanya harus percaya diri, kan, profesional dan segala macam. Nah, untuk teman-teman dan berkuterian nih khususnya ya, mungkin mereka ada nih yang pengen gitu ikut jurnalis atau menjadi jurnalis kayak gitu. Tapi nah, dia enggak, gimana sih? Tapi dia belum percaya nggak pede gitu, terus takut gitu. Takutnya gitu. tuh yang kita tulis tuh salah, terus malah memicu konflik. Nah, itu kira-kira tipsnya atau motivasi lah gitu buat berkuterian kayak gimana nih? Kalau menurut aku tipsnya itu adalah belajar. Karena apa? Percaya diri itu timbul dari diri kita karena kita percaya bahwa diri kita itu bisa gitu. Karena yang pertama kita harus belajar. Kalau misalnya mau belajar tentang jurnalis banyak kita searching di Google, kita cari di YouTube gitu ya. Nah, sumber terpercayanya nih. Ya. Kalau aku sih selalu melihat pribadi Najwa Shihab. Motivatornya Najwa Shihab. Iya. Terus juga aku nih tipenya orangnya kalau yang galau gitu, aku udah gak percaya diri, aku cari motivasi di YouTube tiap pagi, aku dengerin motivasi gitu. Motivasi. Penting sih motivasi itu buat ngebangun diri kita juga. Nah, iya. Jadi bukan hanya dari curhat gitu sama temen, aku pengen ikut jurnalis gitu kan, aku harus gimana ya, jadi nggak gitu ya. Soalnya kalau jurnalis itu kan dapur kita, orang lain nggak boleh tahu, cukup kita aja yang tahu, kita yang rasain. Kecuali kalau antar anggota gitu, kita boleh curhat. Tapi aku tuh lebih sering lihat motivasi gitu, bagaimana sih kita harus. Karena kan mungkin kita yang tahu apa yang dibutuhkan sama diri kita sendiri. Nah iya. Betul. Terus juga hal yang terpenting dalam hidup aku itu setiap bangun tidur pasti aku itu selalu bilang ayo semangat gitu. Semangat. Jadi menyemangati diri sendiri, karena kalau bukan diri kita siapa lagi gitu kan. Gak ada yang nyemangatin. Ya makanya setiap bangun tidur pasti ayolah semangat gitu. Semangat gitu, dan mewujudkan gitu kan. Action, harus ada action ya. Iya gitu. Walaupun kita itu gak perlu galak, gak perlu tegas, tapi kita itu harus tetap semangat dengan sikap kita yang supel gitu. Iya, supel. Oh iya, Bu Sinta ini jago banget loh nyanyinya. Boleh dong. Gak juga. Nyanyi sedikit aja rap atau kayak biar relax juga ya. Kita kan kita ngobrol santai. Tadi serius ngomongin jurnalis. Nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Refnya deh, refnya menghibur berkuterian. Jadi putus atau lanjut? Ketua kita ini putus selain terus. Oh iya, putus atau terus. Selain pandai menjadi ketua, dia jago nyanyi. Suka seni ya berarti ya? Suka hobi gitu. Hobi. Sholawatan boleh. Boleh. Nyanyi putus atau lanjut? Terus. Putus atau terus? Ya buat gebetan aku yang di rumah. Berkuterian sama apa? Gimana tuh ya awalnya? Gimana? Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus? Kok putus sih? Iya lupa kan belum jadian ya. Iya bagus banget. Berarti ada. Mantap sih, emang juga Bu Mei juga bagus. Ya buat gebetan aku di rumah peka ya. Tuh. Berarti kita harus multi talent ya, menjadi orang tuh harus multi talent ya. Iya, kalau orang lain bisa kenapa kita enggak? Iya benar. Nah, betul banget. Motivasi diri sendiri, multi talent kayak gitu ya. Oke. Iya. Nah, mungkin di episode kali ini tentang kejurnalisan kita udah banyak belajar ya. Pada intinya mungkin ada terakhir gitu yang mau disampaikan untuk berkuterian mengenai kejurnalisan ini. Kalau yang terakhir kalinya aku mau sampaikan ini untuk khususnya untuk berkuterian sih. Buat para penonton yang misalnya bosen apa sih podcastnya gini-gini aja, ya dimaklumi kita itu dalam masih belajar pembelajaran gitu, tapi first kita time selalu loh maksimalkan gitu. Betul. Kita juga memaksimalkan dengan kru-krunya yang super luar biasa gitu. Tepuk tangan buat kru kita. Kita itu cuman yang nggak punyanya
tim make up kita nggak punya. Tim make up karena kita harus jago make up sendiri. Iya gitu. Terus juga untuk anggota-anggota jurnalis semuanya yang di rumah, ayolah gitu, ayolah semangat bangkit gitu. Soalnya, untuk penonton yang selain anak-anak jurnalis, kalau untuk penonton yang selain anak-anak jurnalis jangan bosan-bosan lah gitu. Jangan bosan-bosan karena walaupun mungkin ada yang membosankan, tapi kami kedepannya tidak membosankan lagi. Gitu. Makanya disitulah kita butuh kritik dan saran. Nah, kritik saran itu penting. Kami itu selalu menerima kritik dalam bentuk hal apapun. Gitu. Karena kan tadi kata Teh Sinta juga dijulitin juga gitu kan. Nggak apa-apa. Aku seneng gitu. Kita sudah terkenal gitu. Yang penting orang-orang pada kenal gitu. Tapi kan itu kalau kita di hatersin kan, berarti kita akan lebih terpacu, akan lebih termotivasi. Dan lebih semangat lagi kitanya. Betul. Boleh nih buat berkuterian komen sebanyak-banyaknya, mau komen tentang apapun. Ya, pokoknya komen ketuanya harus gini, boleh gitu ya. Terus kitanya juga nggak apa-apa ya di ini. Iya boleh. Nggak apa-apa karena kan kita juga sama-sama masih belajar. Iya dong. Proses. Nah, tidak ada batas untuk belajar. Betul. Makasih banget ya Bu Sinta udah sempet nyempetin waktunya untuk hadir di sini. Makasih banyak. Nah, kesimpulannya pada hari ini untuk menjadi seorang jurnalis itu harus terpacu pada kode etik yang memang sudah ada dalam undang-undang. Iya benar. Terus harus berani dengan segala konsekuensi, ya kan. Profesional juga itu sangat penting. Konsisten juga penting. Di jurnalis juga kita akan menemukan banyak relasi, banyak banget lah pokoknya yang kita dapat. Benar-benar. Di mana ada positif, ada negatif ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kita enaknya di jurnalis tuh banyak kawasan juga. Gak enaknya mungkin kita harus kuat mental menghadapi netizen gitu. Seperti itu berkoterian ya. Iya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kalau ada yang mau dislike karena kurang maksimal juga, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Iya. Seneng malahan. Seneng. Tapi jangan semuanya dislike ya. Harus ada yang lain ya. Ditonton gitu ya. Kita udah berproses. Aku tuh biasanya ya kalau lihat komentar gak lihat komentarnya apa, tapi berapa jumlah yang udah komen. Oh, jumlah yang udah komennya gitu. Iya, berarti karena kan udah kalau banyak yang komen berarti banyak yang nonton. Intinya banyak yang nonton, banyak yang tahu kita. Iya, pokoknya nonton terus. Ini juga ilmu kan ya. Betul banget. Nanti kami datengin Najwa Shihab. Amin. Insya Allah, amin. Semoga Pengen bisa banget. terrealisasi. Oke, terakhir kita jargon. Iya boleh. Jargon dulu. Yang tadi yang di awal karena kan Teh Sinta juga udah tahu dong. Berkuter Pots Nuansa, Berkomunikasi untuk terkoneksi. See you di next episode ya. Dadah.